Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Filza. Saya dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang International Tribunal Law of the Sea atau yang disingkat ITLOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Raudah, perwakilan dari kelompok 8. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Francisca. Saya dari kelompok 8 dalam mata kuliah Hukum Laut, di mana saya dan teman-teman nanti akan menjelaskan mengenai ITLOS. Sebelum kita membahas tentang 4 hal yang perlu kita ketahui tentang ITLOS, teman saya Francisca akan memberikan pengertian mendasar tentang ITLOS. ITLOS sendiri adalah pengadilan internasional yang dibentuk oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau yang disebut dengan UNCLOS yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika pada tanggal 10 Desember 1982 dan konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 1990. ITLOS juga adalah salah satu dari 4 mekanisme penyelesaian sengketa yang disebutkan dalam pasal 287 UNCLOS yang mengatur tentang alternatif dan prosedur penyelesaian sengketa bagi negara-negara yang berhubungan dengan wilayah ataupun zona kelautan. Bentuk penyelesaian alternatif dalam UNCLOS 1982 tersebut dibagi menjadi 2. Ada penyelesaian sengketa secara damai dan yang kedua penyelesaian sengketa dalam prosedur wajib atau yang biasa disebut dengan compulsory settlement. Pengadilan ITLOS terletak di Hamburg, Jerman, terdiri dari 21 hakim dari negara-negara anggota. Konvensi tersebut juga mendirikan International Otoritas Dasar Laut dengan tanggung jawab untuk regulasi penambangan dasar laut setelahnya. Dan pasal 20-22 Konvensi Hukum Laut menyatakan bahwa ITLOS terbuka bagi negara pihak konvensi atau negara lain yang mengakui jurisdiksi ITLOS. Artinya, individu tidak bisa berperkara di ITLOS. Nah, untuk Indonesia sendiri sebagai negara kepulauan terbesar di dunia merupakan pendukung penuh Konvensi Hukum Laut. Indonesia juga mendukung penuh pembentukan ITLOS. Saat ini 4 hal yang perlu kita ketahui tentang ITLOS. Yang pertama adalah ITLOS menangani perkara antar negara mengenai hukum laut. ITLOS merupakan sebuah lembaga peradilan internasional yang menangani tentang hukum laut. ITLOS didirikan seiring dengan berlakunya Konvensi Hukum Laut 1982. Statuta ITLOS menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari UNCLOS. Perkara apa aja sih yang ditangani oleh ITLOS? Kalau lihat dari namanya ya udah pasti tentang perselisihan yang berkenaan dengan isu hukum laut. Pasal 20-22 Konvensi Hukum Laut menyatakan bahwa ITLOS terbuka bagi negara pihak konvensi atau negara lain yang mengakui jurisdiksi ITLOS. Artinya, individu tidak bisa berperkara di ITLOS. Kemudian, jurisdiksi ITLOS meliputi segala macam perselisihan yang berkenaan dengan interpretasi atau penerapan dari Konvensi Hukum Laut. Namun demikian, ITLOS tidak menutup kemungkinan untuk memberikan putusan atau suatu sengketa dari traktat selain Konvensi Hukum Laut, selama traktat tersebut berkenaan dengan hal-hal dalam Konvensi Hukum Laut. Selain perkara antar negara, berdasarkan peraturan ITLOS, tribunal juga dapat memberikan advisory opinion atau suatu pertanyaan hukum apabila dimungkinkan yang berkaitan dengan Konvensi Hukum Laut. Yang kedua adalah hakim ITLOS. ITLOS terdiri dari 21 orang hakim. Sebagaimana Mahkamah Internasional, ITLOS tidak boleh memiliki lebih dari 1 hakim dari satu negara yang sama. Hakim-hakim ITLOS dipilih secara rahasia oleh negara pihak konvensi. Persyaratan utama bagi seseorang untuk menjadi hakim ITLOS adalah memiliki reputasi dan integritas tinggi yang diakui dunia atas keperkaraannya di bidang hukum laut. Untuk memastikan keterwakilan geografis, para hakim ITLOS juga terdiri dari berbagai kawasan di dunia. Pembagian geografis ini, sebagaimana Mahkamah Internasional, mengacu pada pembagian yang lazimnya berlaku di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pembagian tersebut yakni Afrika, Asia, Eropa Timur, Amerika Latin, serta negara barat lainnya. Masa jabatan hakim ITLOS adalah 9 tahun dan dapat dipilih kembali. Salah satu hakim dengan masa jabatan terlama adalah Hakim Rudiger Wolfram dari Jerman.
ITLOS dipimpin oleh seorang presiden dan seorang wakil presiden. Presiden ITLOS saat ini adalah Hakim Ji Hyun-paik dari Republik Korea dan wakilnya adalah Hakim David Joseph Attaf dari Malta. Sebagai negara pihak UNCLOS, Indonesia berhak untuk mengajukan calon hakim ITLOS. Sepanjang sejarah, Indonesia telah 2 kali mengajukan kandidat tetapi belum memperoleh suara yang cukup untuk dapat duduk di Tribunal Hukum Laut tersebut. Yang ketiga adalah perkara yang ditangani ITLOS. Dilansir dari situs resmi ITLOS, jumlah perkara yang diajukan ITLOS sejak tahun 1996 terdiri dari 25 kasus. Secara umum, kasus yang diadili berkisar mengenai permasalahan prom release. Kasus tersebut berkaitan dengan permohonan negara penggugat agar ITLOS dapat memindahkan negara tergugat untuk melepaskan kapal yang ditahan oleh tergugat. Dalam menjatuhkan putusannya, perkara prom release, ITLOS akan mengacu pada ketentuan pasal 292 Konvensi Hukum Laut. Selain kasus prom release, ITLOS juga pernah menangani 2 kasus delimitasi maritim lainnya. Yang pertama adalah delimitasi antara Bangladesh dan Myanmar di Teluk Bengal, dan kasus yang kedua yang diputus pada September 2017 merupakan kasus antara Ghana dan Pantai Gading. Kedua kasus ini sangat penting dalam perkembangan hukum laut, khususnya berkenaan dengan penentuan batas maritim. Yang keempat, Indonesia dan ITLOS. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia merupakan pendukung penuh Konvensi Hukum Laut. Keberhasilan Indonesia untuk menggolkan konsep negara kepulauan ke dalam konvensi merupakan salah satu pencapaian tertinggi diplomasi Indonesia. Indonesia juga mendukung penuh pembentukan ITLOS karena Indonesia meyakini bahwa keberadaan lembaga ini sangat penting dalam memastikan agar perselisihan antar negara mengenai isu hukum laut dapat diselesaikan dengan cara damai dan bermartabat. Sampai sekarang, Indonesia tidak pernah atau belum pernah berperkara di ITLOS. Selain itu, Indonesia juga belum pernah memiliki hakim asal Indonesia di ITLOS. Namun, hal tersebut tidak mengurangi apresiasi Indonesia atas peranan ITLOS dalam mewujudkan nilai-nilai yang termaktub dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Selanjutnya, teman saya, Raoda, akan memberikan penjelasan tentang mekanisme penyelesaian sengketa pada International Tribunal Law of the Sea. Saya akan menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa pada International Tribunal Law of the Sea. Tahapan awal dalam pengajuan sengketa ke hadapan Mahkamah Laut Internasional adalah 1. Kedua negara yang bersengketa sepakat untuk mengajukan masalah tersebut ke hadapan Mahkamah Hukum Laut. 2. Mengajukan nota atau persetujuan tertulis kepada Mahkamah Hukum Laut. 3. Para pihak sudah melakukan hal tersebut, maka Mahkamah Hukum Laut melakukan upaya-upaya sementara terhadap wilayah yang disengketakan agar tidak terjadi peperangan dan kerusakan. 4. Keputusan dari sidang ITLOS bersifat mengikat negara-negara yang terlibat dalam sengketa ini dengan cara mengambil sistem suara terbanyak dari anggota mahkamah yang hadir, dengan ketentuan bahwa ketua mahkamah dapat memberikan suara penentu dalam hal terdapat suara sama banyak. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi kami, yaitu International Tribunal for the Law of the Sea, selanjutnya disebut ITLOS, merupakan mahkamah laut internasional yang didirikan oleh PBB pada tanggal 1 Agustus 1966 dan berkedudukan di Hamburg, Jerman. ITLOS mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan interpretasi dan pelaksanaan Konvensi Hukum Laut 1982. 12 para pihak yang bersengketa baru mengajukan perselisihan pada ITLOS. Ketika kedua belah pihak negara yang bersengketa setuju untuk mengajukannya kepada ITLOS, yang merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang ada dalam UNCLOS 1982, diatur pada Aneks 6 tentang Mahkamah Internasional Hukum Laut terdapat dalam artikel 287. Thank you for watching this video. Don't forget to like and feel free to ask the comment section. Bye. Thank you.